Oke, lebar lidah ya adalah setengah diameter kancing. Nah, nih segini tambah 1 cm. Ya, kalau kancingnya 2 cm, setengahnya berarti 1 tambah 1 berarti lidahnya 2 cm. Ya, kalau kancing kita 3 cm berapa? 1,5 tambah 1, 2,5. Tuh. Jadi ini ada ceritanya ini. Dari ini siapa yang punya lidah? Ini yang langsung sini nak, pinjam sebentar nak. Ya, nah ini langsung. Ya, jadi yang dari sini, ya dari kancing berdiri ini ke sini namanya lidah. Ya, ini namanya lidah. Bu, berapa bu ininya? Ini adalah setengah kancing tambah 1 cm. Ya, oke. Apa lagi yang seperti ini yang belahan langsung? Ini belahan tidak langsung karena ada jahitan putus. Ya. Apa lagi kita lihat? Langsung. Ya. Ya, ini langsung ya. Langsung. Jadi dari tepi lubang ini ke sini namanya lidah. Ya, lebarnya berapa nak? Setengah diameter pada 1. Iya, nggak boleh lupa. Ya, ibu juga dikasih tahun 80 dulu, nggak lupa sampai sekarang. Ya, ibu nggak boleh lupa. Karena itu rumusnya. Ya, oke. Jadi lidah itu dari tengah belakang, atau kalau misalnya ada di sini, misalnya bisa aja di sini. Ya, ini tengahnya, tengah muka. Nah, kesininya berapa? Tergantung lebar kancing. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan berapa lebar lidah? Lebar lidah adalah setengah lebar kancing tambah 1 cm. Ya, oke? Nah, di mana kita pasang kancing? Ini udah masuk ke materi pasang kancing. Kita memasang kancing di tengah belakang atau tengah muka nih. Tengah muka, ini tengah belakang. Di sini kita pasang. Di sini. Ya, bukan di area lidah. Bukan di area lidah. Oke? Ya, siapa yang SMK di sini nih? Najwa. Di mana? Di sini pasang kancingnya? Di tengah belakang. Ya. Sama kan? Di tengah muka atau tengah belakang. Oke? Bukan di area lidah. Bukan. Ya, bukan di area lidah. Oke? Nah, kemudian rumah kancing, ya, ini namanya rumah kancing nih. Nih, lubang kancing. Kalau saya besarkan, ya, nih. Nah, ya, ini namanya bahasanya di kampus rumah kancing. Kalau di pasar Sunan Giri namanya lubang kancing. Kalau kamu, Bang, Mas, mau bikin rumah kancing? Hah? Gitu, nggak usah disebut di situ ya. Kamu di SMK boleh, ya. Tapi kalau di Sunan Giri rumah kancing dia nggak belajar itu, ya. Oke, kalau kita harus tahu ini adalah rumah kancing. Berapa lebar rumah kancing yang kita butuhkan apabila kancing kita 2 cm? Berapa? Lebar kancing ditambah tebal kancing. Coba lihat mana kancingmu, pinjam sebentar. Nah, ini lebar ini ditambah tebal ini paling semili ya. Lebar ini tambah tebal ini. Lebar kancing ditambah tebal kancing. Itu diukur dari nih, ya. Bukan kita ukur dari sini, kemudian kalau 2 cm berarti tambah 1 mili jadi 2,1. 2,1 diukur dari sini. Salah. 2,1 diukur dari 1 mili ke sini, ke lidah.
Jadi dari sinilah kita mengukurnya 2,1. Oke? Oke? Kalau memasang kancing betul di daerah tengah belakang atau tengah muka. Tapi kalau memulai rubah kancing adalah dari ke sini nih 1 mili, ke sininya adalah lebar kancing tambah tebal kancing. Bu, kok sampai ke sini, Bu? Iya. Karena apa? Karena fungsinya nanti kalau kancing kita begini, ada lubang, di bawah ada namanya apa nih? Benang yang kita sebut dengan kaki kancing. Karena lubang ini, kancingnya ada lubang begini, dia di bawahnya nggak ada kaki kancingnya. Jadi kita berikan kaki kancing, ya di bawah sini, itulah dia adanya di sini. Ya, memasangnya di sini. Menjahitkan ini nih dipasang berkali-kali, ini di sini. Ya, tetapi jatuhnya nanti di baju dia ada di sini. Jadi ini kenapa begini baju wanita? Karena wanita itu badannya mudah bergerak. Jadi kancing mana kancing? Sini kamu ke depan dong sebentar. Ya. Ya. Oke. Ini harusnya dia sebagai wanita, dia kancingnya rebah begini, rumah kancingnya, ya. Kalau dia tidak rebah, kamu lihat ini jadi kayak orang stroke, kayak orang bibir stroke, ya, menyot sebelah. Kenapa? Karena dia ketarik. Kan ini kita ketarik-tarik nih, ya. Oke. Nah ini ketarik tuh, lihat aja tuh, sampai dia sadis banget tuh, ya. Nah tapi kalau dia begini, dia ada tempat pergerakan dia segini, ya enggak? Kaki ini dia bergerak, nggak akan dimenyot begini, ya. Maaf ya, ibu bilang menyot, ibu bilang menyot, apa sih bahasanya? Jadi tidak simetris. Ya, oke. Nah ini, ya, Bu, gimana Bu kalau misalnya seperti ini kamu gimana? Nah, kalau kita mempunyai belahan seperti ini, belahan tidak langsung, ini tidak bisa kita buat yang rebah. Karena dia kan ada jahitan di sini, ada jahitan di sini, ada ini. Mana siapa yang punya lagi seperti ini? Ini mah enggak. Ini mah sama dengan ini. Siapa yang punya? Ya, oke. Nah, seperti itu nggak bisa dibuat rebah karena dia tidak belahan langsung. Belahannya tidak langsung dari bahan bajunya, ya enggak? Nah, jadi yang bisa rebah itu adalah yang belahannya langsung begini ngelipet. Ya, tapi kalau belahannya di sini ada jahitan, sini ada jahitan, harus, ya. Makanya busana wanita dihindari membuat kancing rebah. Bu, saya kan kepingin begitu Bu, yang ada di sininya sama sininya ada jahitan, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu resikonya, ya tidak bisa bergerak lebih leluasa. Karena dia tidak punya ruangan ini. Paham? Ya. Kemudian ini bentuknya bulat karena ada di sini kaki kancing nanti. Ya. Kemudian di sini ada namanya trans, ya. Ini adalah penguat. Penguat, ya. Ini kan bulat nih. Nggak mungkin dia langsung sobek gini. Tapi kalau di sini nih tidak bulat, di sini runcing, makanya dikasih penguat. Nanti saya akan contohkan, ya. Oke. Nah, sudah ada lipit belahan langsung, kancing dan rumah kancing. Oke, sudah teorinya sudah selesai.
kita langsung saja praktek. Ya, sudah Kanisa? Mati. Ya, ada lipit mati di tengah muka. Ya, ada di tengah muka ada lipit mati. Lipit mati adalah lipid yang tidak menyembunyikan kelonggaran. Kalau lipid hadap, lipid sungkup, kalau di sininya pas, di bawahnya kan masih longgar ya. Kalau lipid mati enggak. Dia 8 cm di sini, ke bawah juga tetap 8 cm. Dia tidak menyembunyikan kelonggaran. Jadi fungsinya hanya sebagai hiasan. Lipid mati. Sama dengan lipid open nasal ya. Siapa yang ada lipid? Lipid nggak ada ya? Lipid kita mana nak? Baik. Ya. Nah, ini adalah lipid hiasan ya. Coba di sini ini adalah lipid mati. Ya, lipid mati ini punya Kak Nisa nih, ya. Ya, ini sebetulnya lipid pipi, cuma lipid yang dimatikan. Dia tidak menyimpan kelonggaran. Kalau ini dia longgar tuh. Ya. Kalau ini nggak bisa dibuka karena dia mati, makanya disebut lipid mati. Dia hanya sebagai hiasan, sama dengan lipid jarum atau nasal. Ini hanya sebagai hiasan dua-duanya ini nih. Ya, nasal bisa dia lurus, vertikal dan horizontal. Ya, bisa vertikal dan horizontal digabung menjadi kotak-kotak. Banyak itu model-model yang ini sebagai hiasan. Ya, misalnya nih kita kasih nasal di sini, misalnya, ya enggak? Nah, kemudian di mana lagi pengulangannya? Pengulangannya ada di sini di lengan. Pernah lihat nggak? Ada, ya. Jadi satu desain itu perlu ada prinsip desain itu adalah pengulangan. Kalau kamu bikin nasal di sini saja tidak ada pengulangan, nggak bagus. Bu, tapi masih bisa dipakai kan Bu bajunya? Ya kamu masih bisa dipakai, dia nggak akan nangis ya. Cuman secara prinsip desain, secara konsep desain dia kurang, ya. Karena di dalam mendesain itu ada unsur desain yang digabung, kemudian disempurnakan oleh prinsip desain. Ya, kamu udah dapat dah di dalam mata kuliah Nirmana ya. Belum, kita belum ada. Belum. Nanti lah. Kamu catat aja dulu kalau dosennya ngomong Nirmana atau prinsip desain. Oh iya ini yang dibilang Bu Nina dulu gitu ya. Oke, ya. Jadi desain yang bagus itu di dalam prinsip desainnya itu ada pengulangan, ada ukuran, ada harmoni dan ada center of interest banyak ya. Jadi itu bukan saya yang ngajar ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa pengulangan di satu karya itu bagus. Ini diulang di sini. Bagus ya. Oke, kita lanjut. Kak Nisa ini lebar lidahnya udah belum? Oh iya. Lidahnya berapa senti? 20 lagi. Saya kasih 4. bisa dikurang. Kancingnya 2 senti. Ya, ini kancing yang kita gunakan tidak sampai 2 cm. Nih, mana sih kancing berapa cm sini? Saya mau ukur. Ini kan pakai ukuran. Oh iya. sorry. Oh ini sampai sini. 1 cm ini kancing ini. Oke. Ya, kita hitung dulu. Kalau kancingnya 1 cm, dah kita masukkan ke dalam rumus ya.
lidah tadi. Kalau kancingnya 1 cm, setengahnya 0,5 tambah 1 sama dengan 1 gini ya. Enggak, 1,5. 1,5 1,5 gitu ya. Oke. Nah, berarti ininya 1,5. Kan ada langsung lipat ke dalam. Ya enggak? Ini disebut dengan lidah. Ya. Ini dari tepi ini ke dalam ini lapisan lidah. Nah, kamu harus tahu itu. Ya? Oke. Jadi rumus lapisan lidah adalah 2 kali lebar lidah tambah 1 cm. Berapa kalau kancingnya ini 1,5? Coba dipikirkan, coba. Siapa yang bisa jawab dikasih nilai. Jadi tambah 4. Ya. 4 cm. Berapa? 4. Oke. Tadi Kak Nisa bilang 4. Ya, Ibu tandai. Kalian jangan pakai spidol kan. Ini bukan lagi ngajar, oke? Ya. Udah, ini berapa nih? 4 itu adalah disebut dengan apa? Lapisan lidah. Ini lapisan lidah nih. Tuh, ini lapisan lidah nih. Ya. Oke. Bisa dibedakan? Ini adalah lapisan lidah. Nah, lidahnya berapa tadi? Lidahnya 1,5. Ibu jangan, belum pulang aja Ibu udah. Berapa lidah? 1,5. Iya, 1,5 tuh di sini. Nah, tuh 1,5. Nah, ya. Biar semua tahu nih. Nih, 1,5. Ya. Jadi dari sini ke sini disebut lidah. Iya. Dari tepi ini disebut iya. Ya. Jadi jangan nih di lidah 1,5 ini lapisan lidah, tidak. Ya. Lapisan lidah adalah nih di dalam lapisan lidah, di sini 1,5 adalah lidah. Dari mana sih datangnya 1,5 itu? Iya. Setengah lebar kancing tambah 1. Ya. Jadi udah tahu rumusnya. Jadi jangan lagi kalian mengatakan, "Bu, lidahnya 2 cm." Saya nggak mau. Berapakah lebar lidah apabila kita punya kancing lebarnya 3 cm? Nah, itu udah tahu, masukkan ke rumus. Ya? Oke. Berarti Ibu sekarang kerjanya dulu. Ini tepi ini harusnya di tepi kain, ya. Atau kalau tidak diobras, ya. Ini anggap saja sudah diobras, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menipiskan sudut, ya. Karena sudut ini harus ditipiskan. Kalau tidak ditipiskan, ini begini langsung nanti dikelim. Jadi di sudut ini ada berapa lapis kalau Ibu tidak tipiskan? 4. Kok kamu bisa menjawab 4 sih? 2. Ibu menanyakan kenapa kamu bisa jawab 4? Itu ada 4. Iya, kalau 4 bukanlah iya 4, Bu. 1, 2, 3, 4. Tuh, 4 ya. Nah, ini kalau tidak ditipiskan, dia berbeda dengan yang lain. Ini 1 lapis, ini 2 lapis. Ini 4 lapis. Jadi ini udah kering, ini belum. Ya. Nah, untuk itu perlu ditipiskan. Ya. Bagaimana menipiskannya?
Ya, ini menipiskannya nih. Kan Kak Nisa sudah beri tanda ini ya. Ini tandanya ya. Tandanya ini. Nah, kita menipiskannya bagaimana? Kita balik ini. Ini bagian baik. Ya, dari sini, dari bagian baik dibalik ke bagian buruk. Nah, kemudian dijahit ini ya. Coba. Lurus. Oke. Tadi Ibu anggap ini sudah diapakan? Iya, dianggap sudah diobras. Kemudian ini ditipiskan. Coba kalian lihat Ibu menipiskan. Ya, kita gunting. Ya, kira-kira dari yang dijahit ini kira-kira setengah senti kita gunting. Tapi tidak sampai ke ujung. Kira-kira 1 senti dari sini baru kita gunting. Nih. Tahu? Tahu. Kemudian sisa ini kita gunting. Di belakangnya. Ya. Bu, kenapa nggak langsung tadi? Kalau langsung tadi bawahnya kegunting. Ya. Oke? Kita balik ya, ujungnya kita runcingnya kita buang. Balik. Nah. Jadinya kalau kita oke, nah gunanya yang 1 senti tadi, coba lihat ini gunanya nih. Kalau langsung kita gunting ini tadi, dia langsung ke sini. Ini guna yang 1 senti ini supaya ada masuk 1 senti ke dalam, supaya seperti ini. Paham? Paham. Ya, perlu nggak Ibu coba yang digunting langsung? Nggak perlu. Nggak usah, Nggak perlu ya. Udah paham bahwa yang 1 senti tadi, yang satu kita gunting, nih yang disambung sini, yang ininya tidak kan? Nah, apa gunanya? Supaya ini, bagian bawah ini bisa masuk ke dalam ketutup 1 senti dengan ini, baru ini disom. Ya, oke? Jadi dia bagus. Nah, baru ini nanti dikelim, ya. Coba baju yang bagus kelimnya, coba lihat di sini, Nak. Baju yang bagus kelimnya apabila dari atas ini 1. Apabila dari atas ini 1, ya. Baju yang tidak bagus apabila ya banyak banget baju yang begitu. Apabila dari atasnya tidak 1. Coba lihat. Apa yang Ibu maksud tahu? Apanya? Paham nggak apa yang Ibu maksud? Apa nak? Apa sayang? Tanda garis ininya. Lipetan. Nggak Nih. lurus sampai ke bawah. Kalau begini? Apanya? Lapisannya kenapa? Ada seratnya. Ininya kelihatan kan? Iya. Kalau yang baju yang betul, Oh. ininya. Iya. Tuh, lurus. Coba sekarang periksa bajunya masing-masing. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Bajunya yang salah ada nggak? Mana? Salah. Iya. Apa lagi ini? Jelek. Iya. Mana lagi? Iya. Ini? Iya. Mana lagi? Yang betul itu adalah dari atas sampai ke bawah dia nggak ada lipatan apa-apa. Paham nak? Nah, kamu lihat ini dari atas sampai ke bawah dia ada. Nah, Oh, ini lipetannya masuk. nih, ya, nih. Gimana nih? Cara masukinnya? Ulang lagi nak. Oke, ulang lagi. Cara masukinnya Bu, ini Bu. Hah? Tadi kan digunting. Tadi. Abis digunting di kayak gimana tadi?
Dilipat dan dicelup. Oh, dicelup. Terus dijilat. Jilat. Oreo. Oke? Ulang lagi. Ibu mau nyelup dulu. Tadi belum dijilat ya, belum tahu. Oke? Oke. Sekarang udah tahu. Tuh, nih. Coba lihat ini. Iya. Nah, Heeh. udah tahu ini? Nah, oke. Ya. Pertama adalah dijahit ini. Ini dianggap apa? Obras. Iya, dianggap sudah diobras, sudah nggak ada bulu. Tuh, ya, udah nggak ada tiras. Dijahit. Setelah dijahit diapakan, Nak? Potong. Emang kamu bawa pisau ke sini? Digunting, cep, 1 senti tinggal. Ya, oke. Setelah itu baru begini. Ya. Setelah itu baru nih, tinggal sehingga dia tinggal begini tuh. Ya. Jadi yang tepi ini dia masuk 1 senti, yang tepi ini dia keluar 1 senti. Sehingga kalau dibalik tanya tuh. Oh iya. Nah, ya. Tuh, kata Mbak Nisa dulu, Bu, untung saya dapat teknik jahit sama Ibu dulu 4 kelas, D4 dengan S1 itu jadi dibagi. Saya dapat S1, yang D4 dapat dengan dosen lain. Tapi banyak belajar sama Kak Nisa ya. Ya, oke. Ya, oke. Apakah Anda sudah paham Sudah paham. perbedaan ini? Nah, nih perbedaan ini dengan ini udah paham belum? Paham. Kak Nisa tolong catat. Kalau ada yang membuat begini, Kak, jangan nilai ya. Ya, oke, saya udah titip pesan. Nilai tidak akan keluar kalau bikin begini. Ya, nilai akan keluar kalau ini begini dan kalau ininya juga masuk 1 senti. Kalau tadinya dia guntingnya lupa, aduh, langsung terus, ya, sehingga ini susah, nggak bisa kita jahit lagi. Nih, ini yang masuk 1 senti nggak bisa lagi, ini nggak bisa rapi. Ya, oke, jelas? Ya. Oke, ya, nanti baru kita lanjut ke apa namanya, bikin lubang kancing ya. Sekarang ini dulu, depun kita sambung. Kamu saja jadi tahu kan fungsi apa, fungsi kampuh kan? Tahu Iya. fungsi kampuh kan? Oke, kita sambung. Kalau nggak ada kampuh, ini akan Sisa. terpisah betul, ya. Nggak ada tempat buat nyambung dia. Oke. Baik. Ini tidak perlu kamu videokan karena ini sudah pernah ya membuat kampuh buka dan kampuh balik ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau melapisi ini, bukan memasang kerah. Ya, lapisi ini otomatis lapisannya juga kita sambung sama dengan menyambung yang tadi. Ini harusnya Ibu tempelkan kain keras. Kain keras ya, sesuai dengan bentuk ini kain kerasnya, dan kain kerasnya sampai ke kampuh. Bukan sampai yang merah ini, sampai ke kampuh. Oke? Ini juga anggap saja ini sudah diobras. Sudah diapakan? Iya, ditempel kain keras. Anggap saja sudah. Oke.
Bukan lebih tua memang. Cari-cari untuk apa cari? Ini dia di tangannya sendiri. Enggak. Kemas ya? Ya Allah. Bentar. Ini kenapa ibu buka? Karena ini kan harusnya baik dengan baik. Kamu diam aja. Oh, baik. Tuh. Nah, harus naik ke sini. Baik, ketemu baik itu kita dalam rangka mengerjakan kamu apa nak? Iya, tuh baru anak pintar. Baik, ketemu baik itu dalam rangka membuat kamu buka. Oke. Dah. Sekarang kita akan melapisi dengan teknik depun, ya. Oke, coba lihat. Bagian baik bertemu dengan bagian baik. Ya, ini bagian baik kan? Ini salah lagi. Iya. Udah nggak apa-apa Bu. Anggap aja itu buruk. Maaf, Iya nggak apa-apa Bu. kamu jangan disukin ininya. Manusia ada kesalahan. Dah, oke. Nah, baik ketemu baik ini nggak ada jahitan berarti ini baik. Ya, oke. Kita ketemukan. Nah, kita ketemukan. Oke, ketemukan. Ya. Nah, Bu, kok ini nggak ketemu? Kan belum dilipat. Ya enggak? Berapa senti tadi nak? 4. Nah, gitu ya. Oke. Balik ya. Oh iya iya. Buka dulu ya. Kamu buka. Ini anggap sudah diobras ya. Karena kalau diobras kan nanti Bu waktunya lama. Akhirnya habis. Selesai ya. Ya, oke. Diketemukan. Pakai benang berbeda kan? Dibuka ya, bagian bawahnya dibuka. Karena ini adalah kamu buka. Ya Allah, ini kebalik. Ya. Nah. Sudah ya. Lapisan sudah terpasang. Sekarang kita lakukan pengguntingan, ya. Gunting, ya. Gunting. Jangan sampai kena benang sampai putus. Jangan sampai. Tapi dia sampai ke benang tapi benang tidak putus. Ya.
Kalau putus batal. Pulang. Ya. Tempat yang melengkung, jaraknya kira-kira 1 cm. Semakin dia lengkung, semakin rapat cek lisannya. Ya, kalau di Sunan Giri cuma ginian dah. Gitu aja, mereng-mereng begini nih. Ya, padahal kita harus tegak lurus, ya. Kemudian tidak ada yang putus, tapi dia sampai ke benang jahitan, ya. Oke. Bagi ya kalian yang SMK juga belum tentu gurunya ngajar gini nggak? Ngajar. Oke. Nah. Ya. Oke. Sekarang kita berikan jahitan penguat. Ya. Jahitan penguat kalau pada depun, jahitan penguat ada di bagian lapisan, ya. Coba dilihat di sini, ya. Nah, di sini fungsi tangan kiri dengan tangan kanan berbeda. Kita kan akan membuat nanti yang yang rata itu adalah ini kan, yang bagusnya nanti supaya rata bagus ya. Tapi di dalam teknik menjahitnya ini justru jumput yang rata ini. Gitu ya. Yang nanti yang akan kita harapkan adalah rata di bagian dada nih. Tapi di dalam menjahitnya kita harus menjumput. Apa gunanya dijumput? Supaya di dalam ini terbuka. Ya. Jadi ini dalam kondisi terbuka, tempel ke sini, tempel ke apa ini? Lapisan, ya. Nah, lalu kita jahit, ya. Kira-kira jahitannya itu dari tepi sini ke sini kira-kira 2 mili. Ya, jangan 1 mili sekali, jangan 2 mili. Oke? Jadi oke, kalian lihat ibu menjumput, jumputannya nggak boleh lepas, ya, begini terus. Nih, kalau kita tidak buka, ya saya lihat di YouTube juga, tidak begini, ya, dia langsung aja begini, ya. Nah, tapi kalau ibu tidak, ya, ini dijumput sehingga ini terbuka. Kamu lihat tuh terbuka, ya, oke. Dalam kondisi terbuka lah kamu menjahitkan kampuh itu ke lapisan. Lihat, ya, nih, terus kali-kali diintip karena dia kadang-kadang ada melintirnya. Tuh, ya, oke, 2 mili atau lebih nggak apa-apa, ya. Kamu lihat, saya menjumput bagian dada, bagian badan, tuh, ya tetap. Kalian lihat ini licin, halo, ini licin nih, yang ini, iya, dijumput, licin, sehingga dia di belakang terbuka. Kalian lihat nih terbuka, terbuka kan? Oke. Kalau ada yang tidak terbuka, berarti ada yang salah di dalam teknik menjahitnya. Ya, ini sengaja lu satu semester belajar teknik menjahit. Emang teknik menjahit apa sih gitu? Menjahit lurus aja, melengkung gitu. Ya, padahal ada teknik-teknik yang lainnya. Nih, kamu lihat di sini, ini tetap dijumput, ya, ini tetap licin. Ya. Tetap ini dijumput, ya, yang ini tetap dia licin sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, bentuk leher bulat, ya. Oke. Selesai. Kamu lihat sekarang dia tadi yang ini
lihat langsung hasilnya. Wis. Kita lihat hasilnya nak. Bisa. Bagaimana hasilnya? Bagus. Ya, coba dilihat di sini. Apa yang ingin ibu sampaikan adalah ini kalau kita jahit ya, kalau kita jahit di belakang ini semua di jarum, kan di sininya jelek ya. Tapi ini nggak perlu, cuma di sini aja jahitnya, karena menjahitnya sudah sempurna. Ini nggak akan dibalik-balik ke sini. Karena apa? Karena ini sudah menempel dengan baik. Ya, kamu lihat dia menempelnya dalam kondisi terbuka. Kamu lihat ini terbuka. Ini terbuka segitiga bukan karena digunting segitiga. Kenapa tadi? Iya, karena dijumput tidak lepas, dia terbuka sehingga terbukanya itu nempel di Lapisan. Iya, ya. Seperti itu, coba dicek dulu. Ada nggak? Kadang-kadang ini ada yang nyelip ke sebelah ke sini. Ada. Sehingga bentuk lehernya nggak bagus, ya. Coba lihat dulu ya. Ada nggak? Oh, nggak ada yang nakal dia. Biasanya ada. Oke? Kamu lihat, ya. Jadi ini kalau kita jahit cukup di bahu saja, ya. Dia sudah bagus. Ya, dia cukup di bahu saja, dia sudah bagus. Nah, kamu lihat, kamu nggak pakai disetrika, coba lihat. Bagus banget. Ya, Bagus banget. kenapa? Karena memang tekniknya betul. Makanya satu semester tuh mempelajari teknik aja. Kalau orang kursus enggak, saya cuma 4 bulan kepengen bisa bikin baju. Kalau sini nggak bisa. Teknik jahit aja 1 semester. Ya. Teknik ngukur kancing aja ada tadi. Itu tempat khusus nggak ada. Kalau ada materi ngukur kancing tebal, kalau serip yang dijumput adalah ini. Ya, yang dijumput adalah lapisan. Karena yang akan licin nanti adalah ini. Ya. Yang akan licin adalah ini. Jadi yang dijumput adalah lapisan sehingga ini dijahitkan di badan. Kalau ini kan di lapisannya, ini dijahitkan, tapi kondisinya terbuka persis seperti ini. Ya, saya tidak akan mempraktekkan serip. Kira-kira bisa? Harus bisa. Udah. Kemudian sekarang saya ingin mencontohkan lipit mati. Ya, di sini Kak Nisa sudah membuat lipitnya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, dilipit mati, ya. Jadi gini, ya. Nah, kalau lipit pipi cuma dijahit begini, ya, dia masih punya kelonggaran di bawah. Kalau ini mati, Bu, kenapa nggak ini aja langsung dijahit begitu? Enggak, dia masih kelepek begini, ya. Tapi ini memang dimatikan. Nah, jahit begini dimatikan, ya. Oke. Lipit mati ini hanya sebagai hiasan di dalam desainnya, ya. Oke, ini ya, tuh, nggak ada, dia udah mati, ya, nggak bisa renggang karena memang, dan dia nggak juga bisa balik-balik ke sini karena dia sudah dimatikan. Jahit lagi sini. Kemudian begini, jahit lagi pas di tanda, begini lagi, jahit lagi pas di tanda, sehingga ini ada 6 seperti ini, sehingga ini dijahit di sini. Nah, adanya di tengah muka nanti. Oke. Nah, kemudian lengan, ya bagaimana cara mengerut lengan, saya tidak peragakan, ya itu ada dibimbing oleh Kak Nisa nanti, ya. Teknik mengerut udah.
Teknik mengerut. Oh. Teknik mengurut kata Sofi. Sorry, ya maaf. Ya. Pijat. Oke, ya. Jadi materi dari Ibu yang langsung ya pada kesempatan ini adalah depun, serip kalian yang create sendiri, kemudian lipit mati hanya satu yang Ibu contohkan. Oke? Itu dulu. Semoga hari ini 5 materi bisa selesai. Siapa yang selesai langsung Ibu kasih nilai 95. Wih, walaupun jelek. Mau? Enggak. Pasang niat itu jangan yang jelek. Tapi saya udah. Oke. Selamat berjuang mencari yang 90. Nah. Nih, ya. Nanti saya ajarkan ya bagaimana menjahit ini. Ya, ini stresnya. Masya Allah. Ini tempat kancingnya di tengah muka seperti yang saya bilang tadi ya. Oke. Ya. Itu jas juga Lima pasang. Ayo foto. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya. Oke. Selamat bekerja.